Oh iya. Cih. Bagus sih maketnya. Tapi kalau ini materialnya apa ya? Nah, jadi gitu ceritanya guys. Jadi kita bisa bantu apa nih? Nah, kalau itu tadi ibunya bilang gini. Jadi arsitek itu harus jalan-jalan. Kau pernah nggak ke Wisma Kuera? Aku dulu pernah tuh ke situ. Jadi dulu tuh aku pertama kali melangkah masuk ke Wisma Kuera Romomangun, rasanya nggak kayak cuma ada di sebuah rumah, tapi kayak masuk ke bangunan yang disusun apik banget. Material yang dipakai juga bukan yang mahal-mahal. Malah banyak dari material yang dipakai itu bahan lokal sisa daur ulang yang dimanfaatkan dengan baik. Contohnya, lemari sama plafon dari anyaman bambu. Bentuknya segi empat. Ada yang lebar, ada yang kecil. Walaupun acak, tapi tetap harmonis. Nah, jalan ke dapur, aku menginjak lantai dari pecahan keramik. Serius, pecahan keramik. Tapi disusun jadi mozaik yang unik. Retaknya kelihatan, tapi justru itu yang bikin lantainya punya cerita. Sisa yang diolah jadi lebih indah. Jembatan kecil dari susunan bambu bekas bikin kesan yang unik buat rumahnya. Ditambah lagi jendela-jendela dari kaca bekas yang disusun secara acak. Anehnya, walaupun acak, malah bikin tiap material rumahnya punya harmoni. Di sini aku juga nemu jendela nako diisi papan kayu sisa. Gak sempurna sih, tapi fungsional. Malah indah banget. Justru karena ia jujur apa adanya. Nah, jadi gitu ceritanya guys. Kenapa sih? Ini sih aku lihat video bagus. Mau lihat? Mau lihat gak? Kucing. Halo guys, aku lagi jalan-jalan dan baru sampai di tempat yang keren, yaitu dari kayu. Penasaran nggak sih? Kalau gitu, link kita langsung masuk aja.
Look at this guys. Look at these materials. Look at that. Go internasional banget. Udah sampai Eropa. Ada Pak owner nih Dari Alhamdulillah. Fakultas Teknik Arsitektur Iya. UGM ya Mas? Betul Pak. Ya, selamat pagi. Pagi, Selamat Pak. datang. Iya, terima kasih. Oh, mari silahkan duduk. Kita Iya, santai di kita- sana. Iya. Oke, siap. Ya, Makasih Pak, siap. Perkenalkan, nama saya Catur Purwadi. Saya sebagai pemilik sekaligus sebagai desainer dari produk-produk saya. Semua yang kami lakukan otodidak karena dari basic studi saya bukan di desain ataupun di teknik. Kami spesialis di pengolahan recycle untuk limbah kayu, untuk lantai, dinding, sama plafon. Prinsipnya, awalnya kami melihat buah produk yaitu dinding batu. Dari situ kami berpikir intinya sustainable untuk material. Makanya kami bikin dari material kayu, terutama dari kayu berbahan limbah. Kami juga berpikir bagaimana untuk memberdayakan lingkungan sekitar, terutama ibu-ibu untuk bisa bekerja dengan kami. Sehingga dengan simpel kami kasih brand dari kayu. Untuk awalnya limbah itu kami peroleh dari sekitar, mungkin dari daerah Bantul, dari Kulon Progo. Tetapi karena produk ini makin lama ada tuntutan kapasiti, kami mengambil limbah-limbah dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur, dari Jepara, dari mana-mana. Kami kolek di sini untuk kami proses. Kami memang sengaja dari awal mengajari mereka untuk bekerja dengan kami. Mereka dari nol skill. Bisa dikatakan produk kami dengan kualitas internasional. Nah, memang visi kami ini pengen punya manfaat di lingkungan, terutama dari segi SDM, terus manfaat dari sisi sustainable produk. Produk saya ini benar-benar berkarakter Indonesia karena bahan bakunya tidak ada di luar negeri. Kalau saya limbah ini lebih banyak melihat dari sustainable lingkungan, ketika ini hanya dibakar, ini tidak punya nilai tambah. Itulah awal dari pemikiran kami. Kita juga mengurangi polusi dari pembakaran-pembakaran itu. Produk unik seperti ini kan produk yang punya nilai ekonomi tinggi. Dari karakter kayu yang lama, termakan raya. Tapi tentunya dengan skill kami, bahan-bahan itu adalah ramah lingkungan. Kan kita harus tetap bertanggung jawab ya untuk pengolahan, untuk treatment menggunakan bahan-bahan yang Ya, mati. Gimana dong? Apa kita keluar aja nih? Boleh. Cari tempat lain. Boleh. Oke, yuk. Terus habis ini kita mau kemana dong guys? Wait guys, ini kan lagi mati lampu. Aku jadi kepikiran. Aku tahu tempat yang materialnya tuh bikin dia jadi terang terus. Menarik gak sih? Menarik. Gimana kalau kita ke sana? Gas. Oke, let's go. Nah, jadi ini tempatnya guys. Terang terus. Bangunan sebagus ini arsiteknya siapa ya? Ada kali ya? Bisa jadi. Itu ada orang loh. Tanyain. Sampai nggak? Samperin. Wah, bangunan keren ini arsiteknya siapa ya, Pak? Oh, apa ya kira-kira ya? Siapa ya? Ya kenal gayanya ya? Anjir. Oh, ya. Ya ini karyaku. Wah. Ya. Bapak arsiteknya. Woi. Ya. Boleh lihat dalamnya, Pak? Boleh? Mau lihat? Ya, Oke. silakan ya. Mari, siapa? Saya terinspirasi oleh Posko Arjun. Bunga gunung. Ya, bunga gunung. Intinya itu dia punya ruang tengah. Ya, center. Itu selalu punya center. Namanya sentral, titik pusat. Ya, ini mesti digambarkan sesuatu yang memang istimewa. Di sini dia memberikan satu penerangan cahaya. Jadi cahaya yang di sini yang paling banyak itu adalah memang dari tengah, toh.
Jadi dia memperkuat konsep ruang tengah sebagai center. Nah, jadi kemudian di sini saya buat, mungkin kalian kenal sebagai skylight ya. Tapi skylight di sini, wah ini apa ya? Tapi saya nggak mau pakai bahan yang mahal. Bahan yang mahal itu bahan dari toko, terus dipasang di sini. Ini ada galon mineral. Ini kan banyak sekali ditemukan, toh, barang kayak gini nih. Ini bisa ini dipakai. Ketemu. Nah, jadi saya hanya akan membutuhkan satu serpihan saja. Nah ini yang saya potong. Nah segini. Sehingga saya bisa mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 lembar di situ. Ternyata ada bahan yang begitu murahnya ya, dan itu diabaikan aja. Kalau dibuang, dibakar kan sayang sekali. Ya. Ya kalau gitu ya. Nah itu juga filosofi, itu termasuk pembelajaran dari saya dapat dari Romo Mangun. Nah, Romo Mangun juga punya filosofi untuk nak desain apik, bangnya baik mahal ya kabeh wong ya iso. Itu maksudnya gimana, Romo? Ora iso apa bahane bahan barang murah, bahan buangan. Nah, saya beli sendiri ternyata ini hanya 1 kali pakai. Jadi kalau kita beli ini berapa tuh ya? Murah kok ini. Nggak sampai 20 kan? 19 ya. Tapi sudah dengan botolnya. Kadang-kadang karena saya itu istilahnya itu eman ya. Jadi banyak barang-barang yang seperti ini. Ini pun juga ya, ketika saya potong, ini nggak bisa semuanya dipakai. Jadi ini nanti sisa. Ini sisa. Saya jangan dibuang ini, saya bilang gitu. Karena saya akhirnya membeli. Ini dapat, akhirnya konsepnya ketemu. Bisa saya potong seperti ini bisa saya potong sana. Jadi saya bisa menggunakan ini. Nah, saya habis 250 botol. Gitu. Nah, coba kalau ini saya potong, ini kan 200 ini, coba. Itu kalau dibuang, dibakar. Mana eman toh? Ini dibuang lagi. Ya. Jangan, saya kayak gitu tuh nggak bisa. Ya. Eman-eman ini kan uang nih. Ini uang ya. Semuanya juga uang toh. Ya. Ya nanti untuk apa saya belum tahu. Ya, tapi yang penting itu jangan dibuang ya. Sekarang kita konsentrasi ini dulu ya. Sisa yang di sini ini tak potong, nanti bentuknya kayak seperti itu. Nah itu. Nah nanti ini sisa pantatnya merah-merah ini, sisa pantatnya kuning, kemudian yang biru itu sisa ininya ya. Nah, jadi perpindahan warna gradasi ya, dari tua itu pelan-pelan nanti sampai ke terang nanti seperti itu. Akhirnya guys, kita sudah menyelesaikan dan aku udah dapat inspirasi guys. Keren deh. Yeay. Guys, kalian dengar suara itu nggak sih? Suara apa? Nggak ada. Kayak ada orang yang manggil. Enggak ah. Jangan bercanda deh. Itu perasaan kamu doang. Aku doang. Udah pulang yuk. Yuk pulang yuk. Ayo. Bagus sih maketnya. Tapi ini materialnya apa ya?
Untuk material sendiri, dari luar akan terlihat kayu-kayu yang saya temukan inspirasinya dari Wisma Kera. Setelah itu, di dalamnya nanti akan ada material kayu bekas yang saya temukan inspirasinya dari kayu. Setelah itu, di sini akan ada plastik-plastik bekas yang saya temukan inspirasinya dari balai bambu. Pada akhirnya, material yang kita anggap sebagai akhir justru menyimpan kemungkinan untuk menjadi awal yang baru. Dari sisa yang rapuh, lahir kekuatan. Dari yang dianggap remeh, tumbuh keindahan. Tempat-tempat ini bukan hanya bukti keterampilan manusia, tapi juga pengingat bahwa keberlanjutan bermula dari keberanian kita yang memberi makna pada yang tersisa. Karena setiap potongan, setiap retakan, dan setiap sisa masih bisa dirangkai menjadi cerita yang baru, yang indah dan penuh harapan.